ketika kita mulai masuk ke makam, itu kita belum uluk salam. Ketika kita sampai di situ, itu gimbal error lagi, turut 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 ya. Oke, terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang akan membawa kalian ke cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, dan cerita-cerita unik lainnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhayu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, setelah kita kemarin mengisahkan cerita horor yang ada di kawasan Alas Purwo, tepatnya di kediaman Mbak A yang jaraknya 1 km dari Alas Purwo. Kita masih tetap berada di kawasan Alas Purwo, di kediaman warungnya Mbak A. Kita akan menuju ke makam Mbah Dowo yang jaraknya kisaran 2-3 km dengan melewati jalan bebatuan. Dan untuk melewati jalan bebatuan itu kita harus pelan-pelan. Kira-kira menempuh perjalanan waktu itu kisaran 25 menit sampai 35 menit. Sebenarnya dekat kalau jalannya itu memang jalan yang halus dan aspalan, karena jalan bebatuan, apalagi kalau pas habis hujan. Jadi bebatuan dan becek jalannya. Dalam perjalanan kita menuju ke makam Mbah Dowo, ketika kita melewati bebatuan dan jalan yang sedikit becek waktu itu, kita pelan-pelan. Karena apa? Ketika dalam perjalanan itu, menurut perasaanku sih ada sosok-sosok bayangan yang mengikuti kita di kanan kiri kita. Nggak tahu itu bayangan yang berbentuk hitam, tapi hanya bayangan dan perasaanku waktu itu. Dan ketika kita sudah memasuki kawasan makam Mbah Dowo, memang terasa sangat vibrasinya sangat luar biasa. Cuman kalau di makam Mbah Dowo itu vibrasinya vibrasi positif. Nggak ada sesuatu hal yang negatif di kawasan makam Mbah Dowo. Jadi kita melihat-lihat di makam tersebut, karena tidak ada sesuatu hal yang menakutkan, ya karena vibrasinya vibrasi positif, kita melanjutkan menuju ke Jati Papa. Dari makam Mbah Dowo ke Jati Papa itu jaraknya kisaran masih 4 km. Dan jalannya parah, teman-teman. Parah banget ya, parah banget untuk menuju ke Jati Papa. Jati Papa itu menurut informasi yang kita dapat adalah pohon jati yang sangat besar dan itu dipotong, potongnya sampai bawah jadi papa. Itu untuk Masjid Demak kalau nggak salah ya, informasinya seperti itu. Jadi pohon jati itu dibawa ke Demak, nggak tahu bawanya waktu itu pakai apa, kita nggak ngerti. Yang pasti pohon jatinya itu dibawa ke Demak untuk menjadi caga atau tiang Masjid Demak. Dan akhirnya kita menelusuri perjalanan menuju ke Jati Papa sepanjang 4 km. Nah, ketika kita menuju ke sana, bayangan-bayangan tadi yang ada sebelum kita menuju ke makam Mbah Dowo, itu perasaanku, itu hanya perasaan mengikuti, tapi yang kiri nggak ada, adanya kanan, kayak selibet gitu, kayak orang lari dia mengikuti. Nah, karena waktu itu kita nggak tahu Jati Papa itu di sebelah mana, cuman kita tahu anjar-anjarnya. Waktu itu kita bertemu dengan orang ya, salah satu orang yang mungkin habis nyari ikan atau gimana. Kita berpapakan dengan beliau, kita hentikan, kita tanya, "Pak, mohon maaf mengganggu, Jati Papa sebelah mana ya?" "Oh, Jati Papa sebelah sana. Itu ada kantor Jati Papa." "Oh, bukan kantor Pak maksudnya Pak." Jati yang dipotong sampai habis, sampai papa itu ya, namanya papa sampai habis. Yang dulu dibuat jatinya dikirim ke Demak, dibuat tiang masjid. Wah, kalau itu saya nggak tahu. Coba masnya ke kantor perhutani, namanya kantornya Jati Papa. Kira-kira masih kisaran 1 km dari sini. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih. Akhirnya kita menuju ke kantor Jati Papa. Kita minta informasi kepada yang piket waktu itu, bapak-bapak. Ternyata Jati Papa itu kelewatan. Jadi sebelum kantor perhutani Jati Papa, kantor perhutani Jati Papa namanya, itu Jati Papanya kelewatan kira-kira 1,5 km. Kita disuruh belok kiri. Akhirnya kita balik arah, balik lagi, dan kita menuju ke Jati Papa. Ketika kita menemukan pertigaan belok kiri, akhirnya kita belok kiri, teman-teman. Nah, jalannya di
menuju ke Jatipapa. Setelah kita melewati pertigaan itu jalannya beceknya minta ampun. Motor kita sampai ke plater-plater. Terus kemudian ketika kita sudah melewati, kita salah jalan. Kita muter-muter ya, sampai 3 kali itu. Loh, kok jalannya masih sama aja? Jalannya kok masih lewat sini aja? Akhirnya ketika kita sudah 3 kali ngelewati jalan muter-muter, aku baca-baca di situ, baca-baca, diam sebentar, kita baca-baca, akhirnya kita lewat jalan yang sebelah kiri. Ya, kalau tadi kan kita belok kanan tuh, kita dari pertigaan tuh kita lurus terus ternyata, nggak ngikuti yang belok kanan. Kalau belok kanan nanti muter-muter ternyata aku di situ. Akhirnya kita lurus terus dan ada memang beberapa belokan kita ngikuti sampailah kita ke Jatipapa. Sampai di Jatipapa, aku uluk salam dulu, ya uluk salam di waktu parkir sepeda motor. Kemudian aku mencoba untuk mendekati Jatipapa dengan berjalan kaki. Gimbal udah aku hidupin, kamera juga udah aku onin tuh. Aku uluk salam sebelum mau ngerekam Jatipapa. Assalamualaikum. Mbah, mohon izin untuk meminta merekam video di kawasan area Jatipapa. Aku hidupin gimbalku, aku onin kameraku, das, gimbalnya muter-muter temen. Waduh, error ini aku, error gimbal, cepet-cepet matiin. Karena kalau aku tulisin nanti gimbalnya kan rusak. Terus aku diemin sebentar, aku hidupin lagi, hidup gimbalnya. Aku uluk salam lagi, Mbah, assalamualaikum Mbah. Mohon izin untuk mengambil video di kawasan Jatipapa. Aku hidupin, aku onin lagi. Gimbalnya muter-muter lagi. Buset, ada apa ini? Nah, yang terakhir, yang ketiga kalinya, aku uluk salam, aku kirim doa dulu. Ya, aku bacain Al-Fatihah, aku bacain Al-Fatihah. Kemudian aku hidupin lagi, aku onin kamera. Dan alhamdulillah setelah 3 kali, setelah aku ngirim doa ke Jatipapa, memberikan kiriman Fatihah, gimbal nggak error lagi teman-teman. Jadi memang waktu ketika kita ngerekam di kawasan itu, ya di kawasan itu vibrasinya bertarung di antara negatif dan positif. Jadi ada perasaan ngeri waktu kita ngerekam di kawasan itu, karena memang di kawasan itu aku melihat ada kembang-kembang ya, kembang-kembang, terus ada kemudian dupa di situ. Ya mungkin ada saudara-saudara kita yang mempunyai hajat atau melakukan ritual-ritual khusus di kawasan Jatipapa itu. Nah, setelah kita habis ngerekam semuanya dan gangguan-gangguan itu sudah nggak ada, akhirnya kita pulang. Keesok harinya kita menuju ke Alas Purwo lagi. Cuman ini Alas Purwo yang ada di bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Purwoharjo. Jadi di Alas Purwo namanya Jatian. Nah, kita menuju ke Jatian. Kita menuju ke Jatian itu dari jalan raya, kira-kira masuk ke makam kuno. Di situ ada makam kuno. Itu kira-kira 3 kilometer. Dari jalan raya yang menuju, kalau lurus terus itu menuju ke Purwoharjo, itu di tengah-tengah hutan Jatian, itu kita belok kiri. Belok kiri sepanjang jalan itu kisaran 3 km dan waktu itu habis hujan ya, jadi jalannya becek. Jadi ketika kita menuju ke sana itu jalannya gliut. Waduh, hampir aja kita emang nggak sampai. Hampir aja aku nyerah untuk menuju ke sana. Walaupun kita bersusah payah menuju ke sana, ban kita tuh kotor dengan apa namanya itu, kalau Jawanya bilang tuh endut ya, endut itu loh, kotoran-kotoran yang dari tanah yang lengket di ban itu. Walaupun sampai seperti itu, akhirnya kita sampai di sana. Di sana kita disambut oleh angin tuh kenceng ya, kenceng banget. Ketika kita sampai sana, akhirnya kita parkir motor, kita istirahat dulu, ada pondoknya, dan kemudian kita menyiapkan gimbal dan kamera untuk mencoba eksplorasi di kawasan makam kuno. Jadi makam kunonya itu masih ada di depan sana. Kita eksplorasi di kawasan parkiran dan sekitaran pondok. Begitu aku pertama kali menghidupkan gimbal dan kemudian HP kita on kan, di sana juga muter-muter teman-teman, muter-muter.
gimbal kita tuh muter. Waduh, kalau ciri-ciri ini kalau aku ya, kalau ciri-ciri kita mengeksplor di tempat angker, itu gimbal kita error pertama kali. Loh, kenapa ini kok gimbal error? Oh iya, aku lupa belum uluk salam. Aku memang lupa uluk salam karena aku memang belum sampai ke makam kunonya, masih di kawasan pondok. Cuman pondoknya itu di bawah pohon ya, pohon yang sangat tinggi pohon asem Jawa. Ya, pohonnya pohon asem Jawa. Kalau katanya orang ya di pohon asem Jawa itu tempatnya makhluk-makhluk halus seperti genderuwo dan lain sebagainya, itu di pohon asem Jawa. Dan kebetulan pondoknya itu di bawahnya pohon asem Jawa. Ketika aku menghidupkan gimbal dan mengonkan kamera, gimbalnya muter-muter. Aku emang sengaja nggak uluk salam dulu karena memang belum masuk di kawasan, belum masuk ke makam kunonya. Akhirnya aku uluk salam dan aku baca Al-Fatihah dulu. Aku hidupin lagi gimbalnya sempurna, nggak error. Terus kemudian aku mencoba untuk masuk di kawasan makam tersebut. Ada makam-makam bekas-bekas di situ, tulisannya memang makamnya panjang-panjang ya, ada yang 7 meter, ada yang 6 meter, dan ada yang 9 meter. Kayaknya sih 7 meter paling panjang. Makamnya 7 meter, ada yang 6 meter, dan ada tulisannya sih Patih dan kemudian Raden, dan ada juga makam Aulia di situ. Kalau nisannya memang baru-baru karena emang di situ ada juru kuncinya. Di papan-papan tulisan di pondok itu ada juru kuncinya, emang yang sudah dituliskan. Jadi kalau ada yang bilang itu makam kuno, saya percaya, dan kalau memang itu makam baru, saya juga percaya karena nisannya emang diperbarui. Jadi walau alam bisawab, kita nggak ngerti kalau itu memang benar-benar makam kuno atau makam baru ya. Tapi kalau dari bentuk makamnya itu memang panjang-panjang. Nah, waktu kita eksplorasi di kawasan makam tersebut, itu kan kita dalam perjalanan menuju ke sana, itu gimbal itu masih hidup ya. Ketika kita mulai masuk ke makam, itu kita belum uluk salam. Ketika kita sampai di situ, itu gimbal error lagi, turut ya. Muter-muter, aku matiin, aku uluk salam, aku kirim Fatihah dulu. Setelah aku kirim Fatihah, gimbal aku hidupin, kemudian kamera aku onin, hidup. Nah, habis aku hidupin, ini tiba-tiba ada angin kencang teman-teman di kawasan makam itu. Angin, jadi pohon-pohon kelihatan tuh goyang-goyang ya, kencangnya luar biasa. Tapi bukan angin puting beliung, cuman angin yang kencang aja. Nah, ketika angin kencang, aku baca-baca sampai akhirnya angin itu berhenti dengan tenang. Kemudian aku melanjutkan perjalanan untuk eksplorasi, muter-muter di kawasan tersebut. Jadi serem-seremnya itu ketika gimbal kita error, kemudian ada angin. Ciri-cirinya ketika kita eksplorasi di kawasan-kawasan yang sangat angker, gimbal kita error. Jadi ketika kita eksplorasi di tempat-tempat horor, itu gimbal kita error. Seperti itulah kisah-kisah dan cerita-cerita kita waktu kita eksplorasi di tempat-tempat yang angker dan horor dan penuh misteri. Kita akan lanjutkan di cerita-cerita yang lain, cerita-cerita horor yang lain, dan cerita-cerita mistis dan unik yang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap dukung channel ini agar channel ini bisa tumbuh berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.